Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan, yaitu kita akan membandingkan bilangan bulat. Tapi sebelumnya, yuk kita kenalan dengan para pemateri yang kece berikut ini. Perkenalkan, nama saya Maria Evelyn Tutulaba dengan NIM E1R0021017. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Septiani Nanda Dewi dengan NIM E1R021029. Perkenalkan, nama saya Imade Yoga Arsana Putra, biasa dipanggil Yoga dengan NIM E1R021012. KD yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Namun pada video kali ini kita akan fokus pada bilangan bulat positif dan negatif. Yuk kita simak bersama. Perhatikan berita berikut. Sepanjang bulan Januari tahun 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa dibaca sebagai bilangan bulat, positif 10 dan negatif 15. Untuk bilangan positif 10, cukup ditulis 10. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak pada kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak pada kiri 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut. Pemateri sebelumnya telah menjelaskan tentang bilangan bulat yang terdiri atas 3 bagian. Sekarang kita akan melihat posisi dari bilangan-bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Yang pertama ada 0. 0 terletak di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan 0. Berarti dari 1 sampai seterusnya ke arah kanan ya. Ini merupakan bilangan bulat positif. Nah, kemudian bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Berarti dari negatif 1 sampai seterusnya ke arah kiri. Ini merupakan bilangan bulat negatif. Betul sekali. Nah, istilah lain dari bilangan bulat adalah bilangan asli. Mohon maaf, bilangan bulat positif ya. Itu disebut bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Jadi dari 0 sampai ke arah kanan, dari 0 dengan bilangan bulat positif, itu istilahnya adalah bilangan cacah. Lalu bagaimana ya cara kita untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0? Tentunya hal tersebut tidak sulit, karena kita cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Bilangan yang lebih besar akan selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Yuk, mari kita lihat contoh. Misalkan kita mau membandingkan dua bilangan bulat yaitu 2 dengan negatif 2. Nah, tadi bilangan yang lebih besar pasti selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil kan? Berarti udah tahu dong teman-teman mana bilangan yang lebih besar? Ya, benar sekali, bilangan yang lebih besar itu adalah 2 karena dia berada di kanan negatif 2. Sekarang kalau kita mau membandingkan dua bilangan bulat yaitu 5 dengan 1, kira-kira bilangan mana ya yang lebih besar? Teman-teman tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil? Tentunya menggunakan garis bilangan tidaklah efektif. Caranya adalah dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, contohnya bilangan berikut dibaca 7, tersusun dari angka 7 saja.
Kemudian, bilangan berikut dibaca 12 tersusun dari angka 1 dan 2. Kemudian bilangan berikut dibaca 123 tersusun dari angka 1, 2, dan 3. Kemudian bilangan berikut tersusun dari angka apa saja ya? Mari kita simak pembahasannya bersama-sama ya. Angka 6 pada posisi jutaan bernilai 6 juta. Angka 1 pada posisi 100 ribuan bernilai 100 ribu. Angka 2 pada posisi puluh ribuan bernilai 20 ribu. Angka 3 pada posisi ribuan bernilai 3 ribu. Angka 9 pada posisi ratusan bernilai 900. Angka 8 pada posisi puluhan bernilai 80. Angka 7 pada posisi satuan bernilai 7, sehingga bilangan ini dapat dibaca 6.123.987. Berikut ini adalah contoh soalnya teman-teman. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 47653 dengan 8699. Waduh, gimana itu ya teman-teman? Ya, langsung saja kita ke alternatif penyelesaiannya. Kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 47653 memiliki 5 angka penyusun, sedangkan 8699 hanya memiliki 4 angka penyusun. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukan dengan mudah, yaitu 47654 lebih besar dari 8699 karena angka penyusunnya lebih banyak. Selanjutnya, angka 4 pada bilangan 47653 menempati nilai puluh ribu, sehingga nilainya adalah 40.000. Dibacanya itu adalah 40.000 ya teman-teman. Nilai angka terbesar pada bilangan 8699 adalah ribuan yang ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya adalah 8.000. Dibacanya itu 8.000 ya teman-teman. Tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47654 lebih besar dari 8699. Gimana teman-teman, sudah mengerti? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Assalamualaikum. Oke, sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya. Diberikan dua bilangan berikut, teman-teman tentukan manakah yang lebih besar kuantitasnya antara bilangan 8592 dengan bilangan 8631. Nah, kalau kita lihat, kedua bilangan ini mempunyai banyak angka penyusun yang sama, yaitu 4 angka penyusun. Nilai angka terbesar yaitu ribuan sama-sama ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya sama yaitu 8.000. Nilai angka terbesar kedua yaitu ratusan pada bilangan 8592 atau bisa dibaca 8592 ditempati oleh angka 5 sehingga nilainya 500. Sedangkan pada bilangan 8631 atau dibaca 8631 ditempati oleh angka 6 sehingga nilainya adalah 600. Dengan membandingkan kedua bilangan tersebut, yaitu 500 dan 600, kita dapat menentukan bahwa 600 lebih besar dari 500. Atau dengan kata lain, tanpa menghiraukan nilai angka yang lebih kecil pada kedua bilangan, kita dapat menyimpulkan bahwa 8.631 lebih besar dari 8.592. Bagaimana teman-teman? Kalau teman-teman masih belum paham, yuk kita perhatikan contoh selanjutnya. Untuk contoh berikut ini, kita dapat temukan di kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini kita akan membandingkan suhu udara di ketiga tempat. Tempat yang pertama itu ada di Indonesia, misalkan kita ambil di kota Jakarta. Tempat kedua di sebuah negara bagian di Eropa. Tempat ketiga ada di negara India. Nah, di sini di negara Indonesia suhu udaranya mungkin rata-rata adalah 27 derajat Celcius. Kemudian di Eropa, kemudian di India
suhu rata-ratanya itu adalah 30 derajat. Kemudian di Eropa suhu rata-ratanya itu adalah -2. Nah, dari sini kita akan membandingkan ketiga bilangan bulat alias ketiga suhu udara di masing-masing tempat ini, kita dapat tahu negara mana sih yang memiliki suhu udara yang lebih tinggi dan negara mana yang memiliki suhu udara yang lebih rendah. Nah, dari ketiga bilangan ini, mungkin teman-teman sudah tahu dong jawabannya bahwa negara mana yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Ya, betul sekali untuk teman-teman yang menjawab negara India memiliki suhu yang lebih tinggi. Karena 30 derajat itu berada di paling kanan dari atau di sebelah kanan dari bilangan 27 dan -2. Nah, tentu saja ini dapat kita bandingkan bahwa negara India ini memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding negara Eropa dan Indonesia. Nah, karena suhu 30 derajat ini juga berada di atas titik 0. Nah, kemudian teman-teman, untuk suhu di negara Eropa -2 merupakan bilangan yang lebih kecil, yang paling kecil di antara 27 dan 30. Karena -2 ini berada di sebelah kiri dari 27 dan 30 ya kalau kita lihat di garis bilangan. Kemudian -2 ini berada di bawah titik beku. Nah, demikian penjelasan dari kami. Semoga kalian dapat pahami ya. Jadi, penerapan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif pada kehidupan sehari-hari bisa untuk perhitungan hutang piutang, menghitung kedalaman yang dicapai kapal selam, dan pengaturan suhu pada freezer lemari es, dan lainnya. Dan ingat, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Nilai bilangan bulat semakin ke kiri semakin kecil. Oke, sudah selesai video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang dijelaskan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!